Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Intan Sari Sagala dengan NIM 0306203151. Saya dari kelas PGMI 6 semester 5. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda. Oke. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya benda. Nah, benda ini dapat kita temui di semua tempat, misalnya di rumah, di sekolah, di pasar, dan di tempat lainnya. Seperti baju, batu, pensil, tas, kursi, itu adalah contoh dari benda. Nah, bukan hanya itu saja, air minum, minyak, udara, susu, kecap, itu juga termasuk ke dalam benda. Nah, jadi benda itu ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Oke, berdasarkan wujudnya, benda-benda digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama kita akan membahas mengenai benda padat. Nah, benda padat adalah benda yang dapat disentuh, dapat dilihat, dan tentunya berbentuk padat. Contoh benda padat yang termasuk benda padat adalah lemari, meja, kursi, buku, pensil, batu, dan lain-lain. Untuk dapat menentukan suatu benda termasuk benda padat, maka kita harus mengetahui sifat-sifatnya terlebih dahulu. Nah, sifat-sifat benda padat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Jika benda padat diletakkan di dalam sebuah tempat, bentuk benda tersebut tidak akan berubah. Contohnya seperti jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, maka bentuknya tetap akan menjadi pensil dan tidak akan berubah menjadi berbentuk gelas. Yang kedua, benda padat dapat digenggam. Nah, jadi benda padat ini bisa kita genggam dengan tangan kita sendiri. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya dengan cara dipukul, ditekan, dipotong, dan lain-lain. Seperti sebuah papan dapat dipotong-potong kemudian dibuat meja dan kursi. Begitu juga dengan plastisin dan tanah liat bisa diubah menjadi berbagai bentuk dengan cara ditekan. Yang keempat, mempunyai berat. Sebuah buku dan batu bila ditimbang dengan timbangan akan terlihat berapa beratnya. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat mempunyai berat. Yang kelima, benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas, seperti es. Nah, es adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi benda cair. Contoh yang kedua adalah kapur barus. Kapur barus juga dapat berubah wujud menjadi benda gas dan lama-lama akan habis ketika didiamkan di dalam lemari pakaian. Nah, itu dia tadi sifat-sifat dari benda padat. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda cair. Benda cair banyak terdapat di sekitar kita, terutama di rumah. Salah satu benda cair yang mudah kita temui dan terdapat di rumah, sekolah, pasar, dan dimanapun adalah air. Sedangkan benda cair yang sering kita temui di rumah adalah cat air, pembersih lantai, sampo, sabun cair, minyak goreng, kecap, susu, dan lain-lain. Nah, benda cair juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Contohnya, seperti ketika kita memasukkan air ke dalam botol, maka air akan berbentuk seperti botol. Dan ketika kita masukkan ke dalam mangkuk, maka bentuknya akan seperti mangkuk. Namun, volume atau jumlah benda cair tidak berubah meski wadahnya kita ubah-ubah. Yang kedua, bentuknya datar.
Contohnya seperti air yang berada di dalam bak mandi kita. Nah, dapat kita lihat permukaannya akan terlihat datar. Yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Contohnya seperti air terjun, ataupun bisa kita lihat pada wadah yang berisi air lalu kita curahkan ke bawah, maka ia akan mengalir dari wadah ke bawah. Yang keempat, ada benda cair menekan ke segala arah. Contohnya dapat kita lihat ketika air ditumpahkan ke atas permukaan yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru, baik ke kanan maupun ke kiri. Atau bisa juga kita lihat contohnya pada botol yang sudah kita isi penuh, lalu kita lubangi bagian bawahnya dengan beberapa lubang yang berbeda-beda, maka air akan keluar dari semua lubang tanpa membedakan posisi lubang tersebut. Yang kelima, memiliki massa dan berat. Contohnya seperti botol minum yang sudah diisi air dan botol minum yang tidak diisi air, maka kita akan dapat membedakannya. Botol minum yang sudah diisi air akan lebih berat daripada botol minum yang tidak diisi air. Dari situ dapat kita ketahui bahwa air memiliki massa dan berat. Yang keenam, dapat melarutkan beberapa zat. Contohnya seperti ketika kita memasukkan garam, maka air akan berubah menjadi asin. Begitu juga jika kita memasukkan gula, maka rasa air akan berubah menjadi manis. Bukan hanya rasa, air juga dapat berubah warna. Contohnya ketika kita memasukkan teh ke dalam air, maka air tersebut akan berubah warna. Yang ketujuh, dapat berubah menjadi benda padat atau gas. Contohnya seperti air apabila didinginkan di dalam lemari es, maka air tersebut akan berubah menjadi es batu. Begitu juga dengan air, jika dipanaskan dalam suhu tertentu dengan jangka waktu tertentu, maka bisa berubah menjadi uap. Uap air ini merupakan wujud dari benda gas. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari benda cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang benda gas. Benda gas tidak dapat dilihat ataupun dipegang, akan tetapi benda gas yang berbentuk asap dapat kita lihat. Benda gas juga dapat kita rasakan meskipun tidak dapat kita lihat. Benda gas juga memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Nah, hal ini dapat dibuktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat meniupnya, maka semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di dalam balon tersebut. Yang kedua, benda gas ada di segala tempat. Nah, benda gas dapat ditemukan di mana-mana, baik itu di rumah, di jalan, ataupun di lingkungan manapun. Ruang kosong dimanapun berada akan ditempati benda gas atau udara. Manusia juga dapat bertahan hidup karena menghirup oksigen yang merupakan salah satu benda gas. Meski wadah atau tempatnya terlihat kosong, sebenarnya wadah tersebut tetap diisi zat gas atau udara. Meski tidak dapat dilihat, tetapi benda gas dapat dirasakan oleh kita. Yang ketiga, benda gas memiliki massa dan berat. Nah, meski tak dapat dilihat, benda gas memiliki massa atau berat. Contohnya seperti tabung gas LPG yang ada di rumah kita, tabung yang berisi dan tabung gas yang kosong akan memiliki berat yang berbeda jika kita angkat. Nah, itulah tadi sifat dari benda gas.
Sekian dari penjelasan saya mengenai wujud dan sifat benda. Semoga dapat dipahami dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.